106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Gito Wicaksono dari LRII. Kami tadi berbincang tentang teologi makanan. Teologi makan, nggak pakai makanan ya. Makan makanan. Makan makanan, ya. Ini nggak ada makan makanan, nggak ada makanan. Ada roti. Ya? Roti. Ya. Padahal manusia nggak hidup dari roti saja. Betul. Dari setiap firman. Apa sih? Inilah kalau apa namanya ngomong sama Tuhan gini ya, ayat semuanya dikaitkan dengan ayat. Oke, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung, menyusul yang sudah bergabung ya. Mau bertanya boleh, berdiskusi silakan, bersaksi juga boleh ya. Kirim makanan boleh juga. Kok makanan itu yang dipikirkan? Ingat ya, itu menunjukkan karakter kita. Ada Ibu D, Pak Gita yang bergabung. Shalom Pak. Mau tanya, kalau tetangga mengadakan doa untuk orang meninggal, lalu sesudah berdoa anak Tuhan diberi nasi kotak gitu, apakah boleh dimakan Pak? Terima kasih. Prinsipnya seperti Rasul Paulus tadi ya, jadi silakan makan, karena itu adalah bentuk penghormatan tetangga terhadap kita, silakan dimakan. Namun ya jika mungkin kita sulit menerimanya atau ada orang di sekitar kita yang masih kesulitan, tidak boleh dong dan seterusnya, dengan keberatan-keberatan seperti itu ya tidak perlu dimakan. Jadi intinya bukan di makanan itu ya, tapi intinya di relasi kita dengan orang-orang di sekitar. Jadi memakan apa yang diberikan oleh tetangga itu adalah juga hal yang baik, bukan? Ya. Kalau ada teman atau keluarga yang masih belum kuat imannya dan bikin syak, ya mending gak usah dimakan. Kirimkan kepada yang mau makan loh. Iya, daripada dibuang kan nggak boleh buang, nggak boleh dibuang ya Pak ya. Apalagi kalau ketahuan yang memberi nanti tersinggung malah. Nah itu kan jadi relasi jadi jelek kan gitu ya. Berikan kepada yang mau makan ya. Baik, berikutnya ada nomor belakang 6900. Selamat pagi Pak Gito. Di Perjanjian Lama kita tidak boleh makan hewan tertentu. Tetapi di Kisah Rasul, waktu seorang rasul mendapat penglihatan banyak hewan haram yang diturunkan dari langit dan itu diizinkan untuk dimakan, apakah itu arti rohani atau jasmani? Karena sekarang orang-orang beriman pun makan hewan haram. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua senada dengan yang tadi, dan apakah makanan yang dipersembahkan kepada berhala kalau sudah didoakan boleh kita makan? Terima kasih atas jawabannya. Ya, sebetulnya pertanyaan kedua sudah dijawab tadi ya dalam pembicaraan kita sebelumnya, dan sebetulnya berhala juga tidak ada ya. Buatan manusia. Itu buatan manusia. Jadi kita tidak apa-apa memakannya. Sebetulnya itu bukan kalimat saya, itu kalimat dari Rasul Paulus. Ya cuman bukan berarti kalau kita bisa sembarangan makan, itu tadi sama seperti alasannya Rasul Paulus dan sama seperti pertanyaan pertama tadi ya. Kalau itu ada saudara kita yang lemah imannya, itu ya sebaiknya tidak, kalau dia punya keberatan-keberatan seperti itu. Oke, terus dalam pertanyaan pertama tadi, ini adalah Kisah Rasul 10 ya, mulai ayat yang ke-9 dan seterusnya. Itu adalah tentang kisah Rasul Petrus. Rasul Petrus itu dikasih suatu vision ya, dikasih penglihatan dan disuruh sembelih dan makan, dan ternyata makanan itu adalah makanan yang haram dan tidak tahir. Dan makanan haram tidak tahir itu ada di dalam Perjanjian Lama ya, terutama di dalam kitab Imamat itu ada. Tetapi kemudian Kisah 10 ayat 15 mengatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah ini memang menjadi perdebatan ya antara beberapa aliran di dalam kekristenan. Ada yang tetap mengatakan tetap nggak boleh makan makanan yang ada di PL. Tapi kalau sebagian lain mengatakan bahwa boleh aja makan, ini berdasarkan ayat ini. Nah orang yang tidak setuju itu melihat ayat ini kan hanya visi, bukan secara fisik. Ya, tetapi orang yang memakan makanan ini mengatakan iya memang ini secara visi, tetapi juga secara fisik nggak apa-apa kalau kita memakan makanan yang tadinya dilarang. Nah memang sekali lagi tadi juga di dalam perbincangan saya mengatakan bahwa ini adalah perdebatan yang tidak selesai. Oleh sebab itu bagi saya ya kita silakan sikap masing-masing ya terhadap hal ini. Tetapi memang di dalam Alkitab kita keselamatan hanya ada di dalam Kristus, dan ketaatan kita pada Kristus adalah ketaatan untuk mentaati firman-Nya, dan firman-Nya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karya keselamatan Kristus dan bagaimana kita menghidupi karya keselamatan itu. Ya memang bagian ini
orang bisa mengkaitkan, wah ini kan berkaitan dengan karya keselamatan, maka sebagai orang yang telah diselamatkan nggak boleh makan, ya. Sedangkan aliran lainnya mengatakan bahwa nggak apa-apa, ini dimakan. Ya, bagi saya yang penting adalah bagaimana kita bersikap kepada Kristus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pertanggungjawaban kita dengan argumentasi masing-masing. Ya, karena baik yang makan atau tidak makan sama-sama hidup sekarang ini, sama-sama menghidupi dua kepercayaan ini, dan itu adalah kepercayaan yang sangat pribadi. Maka kita tidak bisa ikut campur dengan masalah itu. Yang jelas adalah tetap ya bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya pada Kristus, yaitu mengasihi sesama dan seterusnya. Kalau ini disertakan di dalam iman Anda, dipersilakan, tetapi jangan sampai memaksakan bahwa wah harus ikut saya. Ya. Kalau enggak kamu sesat. Sekarang kalau nggak sama sesat ya. Ada orang-orang yang langsung dilabelin sesat. Ya, kalau memang dosa nih gitu. Ya, kalau memang jelas-jelas ya, kalau jelas-jelas misalnya saja tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, misalnya begitu, ya jelas itu ya. Tetapi kalau yang bersifat praktis seperti ini, ya ini lebih kepada pandangan pribadi sih. Maka saya melihat bahwa silakan hidupi masing-masing keimanannya, namun bukan berarti harus dipaksakan. Baik. Berikutnya ada nomor belakang 4702 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Gito. Pak, bagaimana yang sudah terlanjur makan sendiri-sendiri? Karena saya sebagai istri kalau lapar, suami belum lapar ya saya makan duluan. Apakah itu salah ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Ada 3 pertanyaannya. Bapak mau tanggapi dulu? Oke. Berarti udah lapar Bu ya. Ya, jadi memang ya kalau sudah sendiri-sendiri ya mau diapain lagi ya, tapi lain kali ya. Kalau kita bersama, saya sama anak saya juga gitu ya. Jadi kalau bersama-sama ya makan doa bareng dong gitu ya. Karena doa bareng itu bukannya berarti memang diwajibkan, karena nggak ada ya di dalam Alkitab kita harus doa bareng, memang tidak ada. Tetapi kebersamaan itu ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita bersama-sama mensyukuri bersama-sama itu adalah hal yang baik. Kalau sudah terlanjur ya sudah, lain kali jangan diulangi. Lebih baik bersama-sama karena penting doa bersamanya. Ya, doa bersama kayak itu ya, doa Bapa kami itu adalah kami. Kalau sendirian ya mau diapain kita sendirian, tapi kalau bersama-sama itu juga hal yang baik toh. Secara kekeluargaan kita bisa makan bersama. Kalau punya meja makan ya bersama-sama di meja makan. Kalau nggak punya meja makan di depan TV biasanya. Di lantai. Ya. Di depan TV. Di depan TV. Baik, berikutnya pertanyaan kedua tentang porsi Pak gitu. Saya melihat suami kalau makan enak dirasakan, dia terus makan. Kalau menurut saya sudah berlebih, apalagi sudah usia lansia. Terus saya larang memakan terus. Apakah itu tidak boleh atau dosa? Tidak hormat pada suami? Ya, jadi memang sekali lagi orang makan terlalu banyak, sekali lagi bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah ada di dalam dirinya. Ya, ada satu kekosongan, ada satu pergumulan yang ingin dilupakan melalui makan. Sekali lagi ini kan kita secara konteks khusus bicara makan. Ya, ada orang menutupinya dengan jalan-jalan itu tadi, dengan nonton kebanyakan dan seterusnya. Nah, jadi dalam kasus ini yang menjadi pergumulan adalah kenapa bisa makan berlebihan. Nah, biasanya orang makan berlebihan itu adalah karena ada sesuatu yang entah itu stres ya, entah itu ada pergumulan tertentu ya. Jadi ibu mungkin bisa dekati, ada apa-apa ya, kenapa makannya kok kebanyakan dan seterusnya. Enak ini makannya soalnya gitu. Ya, jadi memang misalnya saja ya, ini kalau kita tahu kan ada penyakit-penyakit tertentu ya, ada minimal ada 2 penyakit besar untuk makanan, yaitu bulimia dan anoreksia. Ya, dimuntahkan kembali. Ya, kalau bulimia itu dimuntahkan kembali. Anoreksia itu justru nggak mau makan. Susah makan ya. Ya, dan dia bukan susah makan karena masalah fisik, tapi karena masalah psikologis. Jadi dia memang tidak mau makan, misalnya saja karena pengen kurus, seperti model misalnya kan. Model itu anoreksia ya? Ya. Jadi dia nggak mau makan. Ya. Bahkan sampai bau nasi pun dia bisa muntah gitu loh, seperti itu. Itu sudah masalah psikologis sebetulnya. Nah, bulimia itu adalah kebanyakan makan. Nah, itu yang ekstrim ya. Nah, supaya menjaga itu, maka kita lebih baik menuruti porsi makan. Ya, jangan sampai berlebihan.
Karena berlebihan memang tidak baik. Karena apa? Karena sebetulnya ini ilmunya istri saya. Apa, Pak? Ya, kalau makan buah misalnya ya, kalau paling berapa potong? Karena kebanyakan itu juga nggak ada gunanya. Ya akhirnya hanya ya dibuang ke jamban, nggak ada gunanya gitu. Jadi ya memang porsi itu Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan ukuran tubuh kita, ya. Jadi memang sebaiknya sesuai dengan porsi. Nah, kalau kita mengingatkan bagaimana? Ya silakan Bu mengingatkan dengan cara yang mesra, yang baik, ya. Yang baik. Gak usah dimalam-malamin dan dimarah-marahi. Malah tambah banyak makan. Ya, jadi itu tadi. Liatin masalahnya itu bukan dimakannya, masalahnya bukan dinambahnya. Saya memang kadang-kadang saya kalau lagi stres banget gitu ya, makan tuh bisa banyak, tapi setelah itu nyesel gitu. Aduh, kenapa makan kebanyakan ya gitu ya. Jadi ternyata itu bukan masalah lapar, lebih kepada masalah lapar itu secara fisik wajar, tetapi kalau sudah ditambah dengan stres, pelampiasan, melarikan diri, nah jangan sampai dibiasakan seperti itu. Jadi ingatkan silakan, namun dengan cara yang baik, tentu saja dengan sopan, dengan mesra, karena kan istri, ya. Dan juga harus ingat bahwa masalahnya bukan dimakan, masalahnya ada di dalam hati. Oke. Pertanyaan ketiga dari nomor belakang 4702. Masalah merokok, Pak. Kalau dilarang merokok malah marah-marah. Padahal saya ini sudah pernah pengobatan paru 6 bulan. Bahkan cucunya sudah sering melarang. Biasanya kalau cucu yang disayang melarang itu kan nurut, Pak. Lah ini enggak. Jadi mohon saran dan bantu doa supaya suami saya dijamah Tuhan bisa jadi imam dan contoh yang baik. Terima kasih. Nah, sekali lagi ini lebih menegaskan lagi bahwa masalahnya bukan di makanan, tapi masalahnya di kekosongan hati. Ada misalnya saja ada memori masa lalu yang masih tersimpan, misalnya saja, bahkan mungkin ya saya nggak tahu ya, memang ada dosa tertentu yang masih disimpan, ini mungkin saya nggak tahu, tetapi juga itu mesti dicek, mesti ditanyakan. Ya, why? Kenapa seperti itu? Dan tentu saja dicari jawabannya, bukan diinterogasi, ya, tetapi lebih dikasihi lagi. Nah, memang ini masalah itulah sebabnya kenapa kita bicara hal ini ya, karena kita berbicara tentang karakter kita di dalam salah satunya nih. Ini salah satu aspek dari banyak aspek sih, adalah tentang makanan. Ya, tentang bukan sesuatu hanya makanan yang masuk ke mulut kita, gitu mengkonsumsi sesuatu. Nah, apalagi kalau merokok, tadi kan ada yang tanya, merokok dosa atau enggak? Enggak, ngerokok aja dosa kita sebetulnya. Nah, salah satu ekspresinya adalah merokok itu tadi. Salah satu ekspresi yang lain adalah makan kebanyakan. Nah, suka jadi nyemil, makan berlebihan. Ya, berlebihan. Nah, itu juga dosa. Itu ekspresi dari orang berdosa. Ekspresi orang berdosa. Jangan bilang saya salah kalimat, bisa dikoreksi sama Pak Gito. Oke. Ya gitu ya. Jadi tetap ya ya tentu itu sangat baik kalau ibu minta didoakan, minta bergumul bersama untuk mengerti apa yang terjadi di dalam isi hatinya, sehingga terekspresinya kalau seperti itu. Ya. Ada seorang hamba Tuhan tuh pernah bersaksi gini. Jadi dia mendekati seseorang yang belum kenal Tuhan, Mbak. Dia suka merokok, jambulnya tinggi dan lain sebagainya. Dia pikir begini, biasanya kalau pendeta lihat saya merokok itu pasti keluar ayat-ayat. Bapak kok enggak? Saya ini pengen ngeluarin ngasih nasihat, tapi saya sendiri masih punya pergumulan. Saya makannya itu kebanyakan juga, jadi saya nggak pantas negur kamu. Hari ini orang yang di Injil itu mengenal Yesus, meninggalkan rokoknya. Saya sendiri belum berhenti untuk makan berlebihan. Kan, jadi yang lebih bagus yang mana? Comparingnya, jadi Anda yang makan berlebihan tidak lebih baik daripada Anda yang merokok, ya. Kalau Anda tidak berhenti hari ini, ya. Dan yang kita bicara seperti ini bukan lebih baik dari Anda juga. Betul. Enggak, kita juga. Kami sedang belajar juga. Bergumul dalam beberapa hal yang lain. Ya, tadi kalau Anda ketahuan dan ngaku, kami enggak. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Ada 6428. Shalom, selamat pagi Pak Gito. Pak, yang dimaksud makan menunjukkan karakter seseorang itu seperti apa? Terima kasih. Ya itu tadi Amsal 23 tadi. Ya Amsal 23 juga tadi pengkhotbah pasal yang ke-10 tadi, ya bagaimana, dan juga Yesus sendiri. Ya lebih kepada penahanan, kontrol diri. Penguasaan diri, ya. Ya, penguasaan diri. Itu buah roh itu. Ya, salah satu dari buah roh itu adalah penguasaan diri, dan itu adalah buah roh loh ya. Walaupun itu dilatih dalam diri kita, tapi ternyata itu adalah buah roh. Rohnya besar, Roh Kudus. Harus dibangun di dalam diri kita, ya. Diberikan kesempatan untuk berkarya begitu. Ya, jadi Roh Kudus, Roh Kudus itu
adalah roh yang memberikan inspirasi kepada kita, dan Roh Kudus itu beda sama setan. Kalau setan itu kan merasuk, sehingga akhirnya jiwa kita diganti dengan roh dia gitu ya. Roh kita dirasuki, itu namanya kerasukan. Sedangkan Roh Kudus itu lebih bersifat inspirasi. Jadi dia sangat lembut sekali memberikan, makanya kata inspirasi adalah masuk, spiro itu roh ya. Jadi Roh Kudus itu melahirbarukan kita, memberikan inspirasi, dan dia dengan lembut sekali tanpa mengubah temperamen dasar kita. Ada orang kecenderungannya misalnya kuat argumentasinya, itu tidak berubah. Cuman argumentasi kuat itu bukan untuk ngotot sembarangan, tapi untuk mempertahankan kebenaran. Contohnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal berkarakter untuk lebih kepada menahan diri itu dalam hal makan. Ini Pengkhotbah 10 ayat ke-17 ya. Pengkhotbah 10 ayat 17 mengatakan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Ini pemuka ini bukan hanya orang kaya ya, tetapi orang yang punya karakter. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Perhatikan, makan pada waktunya, dalam keperkasaan bukan dalam kemabukan. Pengkhotbah 10 ayat 17. Nah, kata keperkasaan itu dalam bahasa Ibraninya adalah gibor. Gibor itu adalah satu kata yang menjadi kata misalnya Gabriel. Gabriel itu malaikat ya, El itu Allah, gibor itu kuat, yang kuat dari Allah. Gibor, yang kuat dari Allah. Yang kuat dari Allah, seperti itu. Nah, jadi itu kekuatan. Nah, gibor ini juga kata yang dipakai untuk apa? Untuk tentara misalnya, yang badannya besar, yang kuat, ya. Nah, ternyata kekuatan itu bukan hanya masalah badan besar, tapi lebih kepada kontrol diri. Maka seorang pria yang mengontrol diri untuk tidak sembarangan suka sama wanita misalnya kayak gitu ya. Nah, ini dalam konteks makan pun ya, ini adalah orang yang punya karakter kuat. Jadi lebih kepada kekuatan karakter untuk menahan diri. Kadang-kadang kita melihat, orang itu berani mukul orang, ya hebat ya. Bukan, itu nggak tahan diri. Itu nggak hebat, malah kelihatannya hebat, tapi sebenarnya enggak. Tapi orang yang kontrol diri ya dalam hal makan dalam konteks ini adalah orang yang punya karakter kuat. Ada quote yang kemarin saya baca, orang yang bisa mengontrol, menguasai dirinya, dia akan bisa menguasai apapun. Yes. Itu memang penting ya, karena di dalam dirinya. Itulah sebabnya kenapa keselamatan juga di dalam diri kita terlebih dahulu. Seperti kita lihat cemplungkan batu ke air, gelombangnya mulai dari kecil sampai besar, nggak kebalikannya. Dari kecil sampai besar, mulai memang dari diri kita, dan itu mempengaruhi sekitar kita. Kalimat Tuhan Yesus juga, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hati-hati. Bahkan orang yang bisa menguasai diri itu adalah orang yang tidak bisa menguasai diri, bagaikan kota yang runtuh temboknya. Betul. Gitu. Dan itu dilatih melalui makan. Ingat, kita makan setiap hari. Jadi sarana Tuhan untuk melatih kita setiap hari, 3 kali sehari minimal ya. Baik kita saat dijamu orang lain ya, saat kita diundang diajak makan, atau kita mengajak makan orang, dan kita secara pribadi juga makan. Ini secara khusus makan loh ya, banyak hal lain sebetulnya, cuma secara khusus ini dalam hal makan itu adalah sarana kita untuk bisa mengontrol diri, sarana kita juga untuk bisa menunjukkan karakter kita, dan itu setiap hari. Nah, jadi ini di masa pandemi, anak-anak di rumah semua, sekolah online semua, masa warungnya buka 24 jam ya. Iya, nah, kadang-kadang makin stres, makin nggak ngapa-ngapain, justru makan makin banyak. Ya, gimana dengan lapar mata, Pak? Kadang-kadang kita lapar mata. Jadi gini, kalau kita sebenarnya nggak lapar, terus lihat tuh kita buka gadget tuh, kan banyak posting makanan, itu nggak tahu ya, auto lapar jadi kira-kira. Kenapa? Gimana itu, Pak? Lah itu berarti normal. Normal ya? Normal loh, lihat makanan, warnanya wow ya. Enak ini ya. Ya rasanya enak. Atau gitu nonton ya. tayangan di YouTube atau di TV tuh kok, wih makannya enak. Aku tuh lapar, padahal udah makan itu. Iya, itu wajar sih. Wajar ya. Cuma tetap kita harus mengontrol kan. Ya kita harus dituruti ya. Kalau dituruti itu tadi orang bulimia. Ya, jadi pengen lagi makan lagi, lalu dia ke kamar mandi, dikorek lidahnya sampai muntah lagi, terus makan lagi, itu sudah sakit wajar, ya. Oke. Baik. Pak Gito, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, makanan mempengaruhi karakter. Ya, bukan hanya kepada kita saja, bahkan juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia pun diuji, dan dia lolos dalam ujian itu. Itu sebabnya kenapa biarlah kita dapat mengontrol diri kita dan melatihnya setiap hari melalui makanan yang kita makan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkaulah yang memberikan kami lidah
cita rasa sehingga kami bisa makan dan dapat menikmati makanan. Namun makanan bukanlah sesuatu yang harus kami konsumsi secara berlebihan dan secara rakus, tetapi biarlah kami menikmati sesuai dengan porsinya. Kami menikmatinya sebagai ekspresi syukur kami kepada Engkau, dan biarlah tenaga yang diperoleh melalui makanan itu kami gunakan untuk melayani Engkau melalui melayani sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjaga karakter hidup kami melalui makan kami, cara makan kami, porsi kami, agar kami sungguh-sungguh dapat bersyukur sekaligus bertanggung jawab. Kami berdoa untuk ibu yang tadi mengirimkan teks, agar juga suaminya dapat dikendalikan, baik itu merokok maupun makannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan hikmat kepada ibu ini, agar ibu ini dapat memberikan nasihat yang baik, yang mesra, yang indah kepada suaminya. Biarlah hatinya didamaikan, biarlah kuasa Tuhan berkarya dalam dirinya, dan dia dapat mengendalikan dirinya dari merokok, melepaskan rokoknya, dan juga makan sesuai dengan porsinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan juga hidup para pendengar ke tangan Engkau. Biarlah kami menikmati Engkau di dalam hal apapun, dalam hal ini dalam makanan. Biarlah ketika kami makan, yang kami lihat adalah kami dapat melihat dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Gito, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya tunggu buku teologi tentang makan. Bagus itu, Pak. Oke. Kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, bijaksanalah dengan cara makan kita, bagaimana kita makan gitu, karena makanan ini menunjukkan karakter kita, dan makanan ini menunjukkan penguasaan diri kita. Pastikan entah itu kita makan, minum, itu adalah memuliakan Tuhan. Apapun, bagaimanapun, dengan siapapun Anda makan, pastikan orang bisa melihat Yesus melalui hidup kita. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.